Waktu kita mau melakukan atau meminjam secara online, perlu kita akses, pastikan dulu dia adalah perusahaan atau badan hukum yang terdaftar dan mendapat izin OJK. Lalu kedua, kalau memang sudah terdaftar dan mendapat izin, pastikan dipenuhi perjanjian tadi. Baru nanti yang meminjamkan uang kepada saya siapa? Si Anu, warga negara mana? Karena boleh juga warga negara asing. Mana perjanjian antara perusahaan klien dengan yang akan meminjamkan uang kepada saya gitu. Itu kedua kan. Ketiga, pastikan memang dipenuhi adanya perjanjian tertulis dengan dokumen elektronik antara kita dengan yang meminjamkan uang itu. Lalu apalagi keempat, kita harus paham bahwa mereka terikat dengan berbagai kewajiban. Yang paling penting, kewajiban mereka adalah memenuhi semua prinsip dan norma perlindungan konsumen. Tidak boleh mereka membeberkan, memberitahukan, menginformasikan kepada pihak lain data pribadi kita, termasuk data transaksi kita, apalagi jumlah pinjaman kita kepada pihak manapun tanpa izin kita. Tidak boleh mereka melakukan tindakan, perbuatan yang melanggar hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang mengakibatkan kita dirugikan atau mengalami penderitaan secara fisik dan psikis atau kejiwaan. Kalau mereka melakukan pelanggaran, ingat, OJK itu juga berfungsi dalam penyidikan. Artinya OJK juga penyidik. Kita bisa menyampaikan laporan pengaduan ke sana dan OJK itu sudah menyiapkan layanan pengaduan untuk hal-hal yang merupakan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Yang berikutnya apa? Jangan mudah takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Toh kita dilindungi, toh mereka wajib melindungi kita sebagai konsumen. Kita kuat dalam hal harus dilindungi secara normatif oleh ketentuan hukum yang berlaku. Nggak perlu harus datang ke OJK, surati aja OJK dalam menyampaikan laporan pengaduan. Nanti mengenai penyidikan, bagaimana menyampaikan laporan pengaduan dan segala macam, ada ketentuannya sendiri itu di POJK nomor 16 tahun 2023. Lalu, kalau sempat diambilnya barang kita, itu tindak pidana, kita harus segera melapor itu. Boleh ke polisi, boleh ke OJK kalau itu, karena itu tindak pidana pencurian, tetapi memang ya utang dibayar lah. Nah, kalau mereka terlalu keras, bisa kita ucapkan begini, ya sudah gugat aja saya ke pengadilan. Ini ada rahasia yang setelah saya ucapkan mungkin tidak rahasia lagi. Apa itu, Pak? Hampir nggak mungkin mereka menggugat kita. Oh iya. Karena biasanya tak ada juga perjanjian tertulis yang disimpan dalam dokumen elektronik yang memuat seperti yang tadi kita terangkan, ada identitas para pihak, nomor dan tanggal perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jumlah pinjaman, besarnya angsuran, jangka waktu dan seterusnya. Jadi apa? Bukti jadi pengadilan. Tetapi apapun itu, kalau mereka mengklaim kita berutang, ya mereka harus gugat kita ke pengadilan. Nggak boleh paksa kita dengan ancaman, fisik atau psikis, apalagi merampas barang. Nah kalau itu terjadi, mereka yang melakukan tindak pidana.